Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang telah saya sampaikan kepada Anda semua sebelumnya, bahwa pembahasan masalah amrod ini akan kita bahas menjadi 3 atau 4 video, karena kita harus memahamkan semua orang tentang bahaya amrod, dan supaya setiap orang memahami bagaimana Islam itu menjaga supaya manusianya tidak rusak, dan menjaga siapapun supaya tidak ada yang rugi dan dirugikan. Dalam hal ini, maka video ketiga ini saya akan menjelaskan kepada Anda bahwa para predator itu paling tidak tahan melihat calon mangsa mereka yang ada di depan mata mereka. Ini adalah watak asli dari para predator. Ada sebuah kasus di barat sana, ya pokoknya barat lah. Itu ada pasangan kaum Sodom. Jadi pasangan kaum Sodom, ya tentunya pasangan ini adalah pasangan pria yang suka-suka juga sama dengan pria. Nah, dua pasangan ini, pasangan Sodom ini tadi mengadopsi 2 anak dari panti asuhan, dan 2 anak ini adalah anak laki-laki. Kemudian pihak panti asuhan pun menyetujui permintaan pasangan kaum Sodom ini untuk mengadopsi anak, karena mereka pihak panti asuhan berpikir dua orang pasangan kaum Sodom ini pastinya punya tanggung jawab masing-masing, sebab keduanya adalah laki-laki. Namun yang terjadi justru di luar dugaan. Bukan hal baik yang terjadi kepada 2 bocah itu, malah sebaliknya. Pasangan predator ini menjadikan 2 bocah itu, 2 anak angkatnya itu, sebagai santapan lezat setiap hari. Dan mereka berdua, pasangan Sodom ini tadi itu melakukannya secara bergiliran kepada 2 bocah tadi itu, sehingga 2 bocah ini pun sampai mengalami trauma yang sangat berat. Dari kisah nyata ini, kejadian nyata ini, bisa kita ambil kesimpulan bahwa para predator kaum Sodom itu sangat-sangat agresif. Mereka akan mencari mangsa dimanapun dan kapanpun. Bahkan ketika keduanya sudah punya pasangan, yang katanya nikah tadi sesama jenis itu, yang sama-sama predator, mereka itu nafsunya masih sangat agresif. Mereka tetaplah liar. Ini yang paling bahaya, sehingga mereka akan tetap mencari peluang untuk mendapatkan mangsa di saat semua orang lengah dari mereka. Jadi jangankan kok dikasih, bahkan dijaga pun predator tetap mengintai mereka, mengintai korbannya. Jadi kita semua harus hati-hati bagi yang punya anak-anak itu, utamanya adalah anak-anak laki-laki. Sekarang predator itu luar biasa. Nah, mengenal watak yang seperti ini, predator-predator yang sangat luar biasa ganas ini, negeri Sodom itu sudah sangat luar biasa ketika zaman Nabi Lut alaihissalam. Dan ketika Nabi Lut alaihissalam menasehati para predator ini supaya mereka meninggalkan kezaliman mereka, ya masuk telinga kanan keluar telinga kiri, bahkan tidak pernah dianggap sama sekali, mereka tetap melakukan kezalimannya. Jadi karena kezaliman mereka yang sangat ganas ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala pada akhirnya menjawab doa Nabi Lut alaihissalam dan mengutus 3 malaikat untuk menemui Nabi Lut alaihissalam di rumahnya. 3 malaikat ini sengaja berpenampilan elok, rupawan dan menawan, sehingga siapapun yang melihatnya pasti akan langsung lupa diri, terutama ya kaum Sodom ya. Jadi kaum Sodom saat itu tidak tahu perihal tamu yang ada di rumah Nabi Lut alaihissalam, sampai istrinya Nabi Lut alaihissalam lah yang mengkhianati Nabi Lut dan memberi kabar kepada kaum Sodom bahwa di rumahnya ada 3 orang yang sangat tampan rupawan. Mendengar berita itu, para predator-predator yang sudah kalap ya, kaum Sodom yang sudah keburu nafsu itu pun bagaikan buaya-buaya yang berebut mangsa. Mereka langsung menyerbu rumah Nabi Lut alaihissalam. Mereka ingin melihat sendiri seperti apa 3 orang tamu Nabi Lut yang dikatakan oleh istrinya sangat rupawan, sangat ganteng, dan kegantengannya tidak pernah ada di negeri manapun, lebih ganteng daripada pria manapun. Itu kalau bayangan kita orang-orang normal itu seperti
seperti sosok bidadari yang sangat cantik. Jadi seperti itu. Kalau bagi orang pria normal itu melihat sosok bidadari yang sangat cantik, maka setiap orang yang melihatnya pasti akan terkagum, pasti akan sangat terpana. Begitu juga kaum Sodom ketika mereka mendengar ada 3 pria yang sangat ganteng rupawan yang sedang sowan di rumahnya Nabi Lut alaihissalam. Mereka juga langsung belingsatan. Mereka berpikir, wah seperti apa sih gantengnya itu? Seperti apa sih? Mereka pasti penasaran, pengen melihat dan juga pengen mencicipinya. Itu yang membuat kita agak ngeri di situ. 3 malaikat itu pun yang sebelumnya telah memberitahu Nabi Lut alaihissalam bahwa mereka sengaja diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan azab kepada kaum Sodom yang telah melampaui batas. Nabi Lut pun terkejut dengan kabar itu. Namun belum selesai Nabi Lut terkejut atas apa yang dikabarkan oleh 3 malaikat itu, tiba-tiba rumahnya sudah digedor-gedor dan sudah dikepung oleh kaumnya. Dan mereka itu sudah sangat bernafsu ingin melihat 3 pemuda yang katanya sangat tampan rupawan, yang konon katanya tidak ada manusia yang lebih tampan dari 3 orang ini. Maka malaikat itu pun memerintahkan kepada Nabi Lut alaihissalam untuk membukakan pintu dan membiarkan mereka masuk. Dan dengan agresifnya orang-orang yang sudah kadung nafsu tadi itu langsung menyerbu 3 pemuda itu tanpa mereka tahu bahwa 3 pemuda itu adalah malaikat yang sedang menyamar. Nah, ketika mereka sudah dekat dengan 3 malaikat itu, tiba-tiba mereka semuanya menjadi buta dan tidak bisa melihat lagi. Maka kegaduhan pun terjadi di antara mereka. Mereka pun panik, bagaimana bisa tiba-tiba mereka tidak bisa melihat, mereka bisa langsung buta, padahal mereka tidak sakit apapun. Dan pada saat itulah 3 malaikat tadi memerintahkan kepada Nabi Lut untuk segera pergi dari negeri Sodom sesegera mungkin, sebab waktu sudah dekat untuk turunnya azab. Nabi Lut alaihissalam pun pergi bersama istri dan anak gadisnya. Malaikat berpesan kepada Nabi Lut alaihissalam, apapun yang terjadi pada negeri Sodom, jangan sekali-kali mereka itu menengok ke belakang. Karena yang menengok ke belakang pasti akan mendapati dirinya terkena azab pula. Nabi Lut pun patuh terhadap apa yang diperintahkan oleh 3 malaikat itu kecuali istrinya. Istrinya Nabi Lut sangat penasaran dengan apa yang akan Allah timpakan pada negeri Sodom. Dia pun menoleh ke belakang ketika kota itu sedang diazab, dan seketika pula dia juga diazab menjadi batu. Nabi Lut alaihissalam pun sangat sedih melihat istrinya jadi orang yang diazab, termasuk bagian orang-orang yang diazab. Namun beliau segera menyadari bahwa memang dari awal istrinya adalah orang yang akan diazab bersama kaum Sodom, karena istrinya Nabi Lut alaihissalam termasuk orang yang ingkar. Dialah yang selama ini selalu menjadi pengkhianat dan mata-mata bagi penduduk negeri Sodom. Sehingganya apapun yang dilakukan oleh Nabi Lut alaihissalam pasti diketahui oleh orang-orang kaum Sodom, termasuk berita 3 pemuda, 3 malaikat yang rupawan tadi yang bertamu ke rumahnya Nabi Lut alaihissalam. Itu juga adalah ulah istrinya. Nah, kofizen semuanya, hikmah besarnya adalah di sini semuanya kita sampaikan bahwa selain azab itu tidak hanya menimpa perilaku dan pelaku maksiat, tapi azab itu juga akan menimpa kepada mereka yang menjadi fasilitator, yang menjadi fasilitator atau orang-orang yang mendukungnya atau orang-orang yang setuju dengan perilaku-perilaku seperti itu. Jadi azabnya tidak hanya terkena kepada mereka yang melakukan kemaksiatan, tapi mereka yang setuju, mereka yang menjadi fasilitator, mereka yang menyediakan tempat, atau mereka yang menjadi orang yang mendukung di situ, mereka juga akan ditimpa dengan azab yang sama oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu pula, yang paling perlu kita waspadai adalah bahwa pelaku-pelaku maksiat yang mempunyai jiwa kepribadian kaum Sodom itu pada dasarnya adalah orang-orang yang sangat agresif, predator yang sangat agresif. Kita tidak bisa memberikan kepada mereka celah apapun, sebab jika ada celah kecil bagi mereka, itu ibarat kita memberikan anak bebek tepat di depan mulut buaya. Tentunya kita sendiri yang akan menyesalinya. Maka dari itu, awasi anak-anak kita, awasi anak-anak Anda.
Beri mereka pengajaran supaya bisa menghindari orang-orang jahat, dan juga jangan mudah menerima ajakan orang yang tidak diketahui. Wallahu a'lam bishawab.